Halo, berjumpa kembali di channel Seputar Bola. Di kesempatan kali ini, Seputar Bola akan membahas tentang 10 stadion termegah yang ada di Indonesia. Peringkat 10, ada Stadion Manahan Solo. Stadion ini berlokasi di kota Solo, tepatnya di tengah pusat kota. Stadion yang jadi kebanggaan kota Solo ini, dimiliki oleh pemerintah kota Solo. Pada tahun 2018, Stadion Manahan dilakukan renovasi total, dengan mengubah konsep lama menjadi baru. Semua sisi stadion tertutup melingkar, serta menggunakan single seat atau sudah menggunakan kursi di tiap tribunnya. Stadion yang saat ini dihuni oleh klub Persis Solo ini, memiliki kapasitas kurang lebih 25.000 penonton. Di nomor 9, ada Stadion Palaran, Samarinda. Stadion yang tepat berada di Provinsi Kalimantan Timur ini, dulunya pernah dijadikan ajang gelaran PON pada tahun 2008. Sempat digadang-gadang juga, stadion ini mampu menyaingi stadion terbesar di Indonesia, Stadion Gelora Bung Karno, karena kemegahannya. Stadion Palaran sendiri, mampu menampung hingga kurang lebih 50.000 penonton. Semakin berjalannya waktu, Stadion Palaran kini menjadi stadion yang terbengkalai. Setelah gelaran PON pada tahun 2008, stadion ini sudah mulai jarang digunakan dan tidak terurus. Karena jarak dari kota yang sangat jauh, stadion ini sekarang jarang sekali ada acara atau event yang diadakan di tempat ini. Di nomor 8, masih di Kalimantan Timur juga, tapi kali ini kita berpindah kota, ada Stadion Aji Imbut, Tenggarong. Stadion yang saat ini jadi markas klub Liga 2, Mitra Kukar. Pada tahun 2008 juga, stadion ini juga dijadikan tempat untuk gelaran ajang PON. Sama seperti Stadion Palaran di Samarinda. Stadion Aji Imbut ini, memiliki kapasitas kursi yang cukup besar, 35.000 kursi. Konsep yang diterapkan pada stadion ini juga minimalis, dan sudah dilengkapi dengan single seat untuk tiap tribunnya. Dulunya, stadion ini bernama Stadion Madya Tenggarong atau Stadion Kudungga. Lalu, pada tanggal 28 Maret tahun 2011, Gubernur Kalimantan Timur meresmikan tempat ini dengan nama baru, GOR Aji Imbut. Di nomor 7, ada Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Kota yang dijuluki sebagai kota pempek ini, memiliki stadion yang megah nan besar. Stadion yang dulunya bernama Stadion Jakabaring ini, mampu menampung kapasitas sebesar 23.000 penonton. Pada tahun 2004, stadion ini pernah menjadi tempat untuk ajang PON, dan juga pada tahun 2007, stadion ini digunakan untuk ajang Piala Asia AFC. Stadion ini juga menjadi markas bagi klub Liga 2, Sriwijaya FC. Lanjut ke nomor 6, masih juga di Kalimantan Timur, tapi sekarang kita beralih ke kota Balikpapan, ada Stadion Batakan. Stadion yang sekarang ini jadi markas klub Liga 2, Persiba Balikpapan. Mengusung konsep minimalis dan besar, stadion ini sudah menuju taraf internasional. Dengan dilengkapi kursi di semua tribunnya, menjadikan stadion ini nyaman bagi semua penonton yang sedang menyaksikan klubnya bermain. Selain tempat duduk, ada hal baru yang ada di stadion ini, secara khusus, pada tulisan home base, Persiba, yang sebelumnya terpasang di tribun bawah, telah berubah menjadi Batakan. Pengelola Stadion Batakan juga mengatakan, jika perubahan nama lapangan ini karena mengambil nama daerah di mana stadion tersebut dibangun. Ditambah lagi, karena pembangunan stadion tersebut, dibangun dari anggaran Pemkot Balikpapan, bukan dari Persiba Balikpapan. Lanjut di nomor 5, kita beralih ke Provinsi Papua. Ada Stadion Lukas NMB, yang berada di Kompleks Olahraga Lukas NMB, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Stadion ini, dulunya bernama Stadion Papua Bangkit, atau masyarakat sekitar sering menyebutnya dengan Stadion Harapan. Stadion yang berkapasitas kurang lebih 40.000 penonton ini, menjadi markas klub Liga 2 saat ini, Persipura Jayapura. Stadion ini disiapkan Pemprov Papua, untuk dilangsungkannya gelaran PON ke-20 pada 2021 lalu di Papua. Seperti pada umumnya Stadion Lukas NMB ini juga memiliki beberapa fasilitas menarik yang berada di dalam kompleks stadion, diantaranya ada venue akuatik, Istora Papua Bangkit, venue kriket, dan venue hoki indoor dan outdoor. Beralih ke nomor 4, kita terbang ke Pulau Jawa. Ada Stadion Jatidiri, di Semarang, Jawa Tengah.
Stadion ini baru saja melakukan renovasi pada beberapa titik. Di antaranya menutup semua tribunnya dengan atap melingkar, memberikan kursi duduk atau single seat di semua tribun, dan sedikit memoles konsep tampak luar dari stadion ini. Stadion yang berkapasitas kurang lebih 25.000 penonton ini, menjadi markas PSIS Semarang. Adapun begitu, Stadion Jatidiri ini belum 100% selesai terrenovasi. Mengutip dari media, bola.com, Stadion Jatidiri akan dilakukan renovasi kembali dalam waktu dekat. Renovasi itu mungkin akan meliputi area parkir stadion, dan akan dipasang juga papan skor elektronik. Karena sampai sekarang, Stadion Jatidiri masih belum memakai papan skor elektronik. Di nomor 3, ada Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Stadion ini berada di area Kompleks Olahraga Surabaya Sport Center, dan juga sebagai markas bagi klub Liga 1, Persebaya Surabaya. Stadion ini menjadi stadion termegah yang ada di Jawa Timur, juga menjadi stadion terbesar ketiga di Indonesia, dengan mampu menampung sebanyak 45.000 lebih penonton. Berada di kompleks area olahraga, Gelora Bung Tomo juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang lain seperti stadion indoor dengan kapasitas 10.000 orang dan lintasan drag race sepanjang 450 meter. Stadion ini juga ditunjuk PSSI sebagai venue untuk gelaran kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2023 nanti. Di nomor 2, ada Stadion JIS atau Jakarta International Stadium. Secara historis, proyek pembangunan Stadion Internasional Jakarta diawali pada tahun 2008, saat Jakarta berada di bawah pemerintahan Fauzi Bowo. Lahan yang kini menjadi JIS, dulunya merupakan kawasan Taman Bersih Manusia Wibawa atau BMW dengan luas total 66,6 hektare. Secara keseluruhan, pada Maret tahun 2022, stadion ini baru saja selesai dibangun dan diresmikan, juga memiliki struktur yang megah dan menawan. Bagaimana tidak, stadion yang memiliki taraf internasional ini tidak tanggung-tanggung dalam merenovasi, atap yang digunakan melingkar seluruhnya, memakai single seat di setiap tribunnya, dan sudah memakai atap yang terbuka dan tertutup sendiri. Ini adalah stadion pertama di Indonesia yang memakai sistem seperti itu. Memiliki kapasitas kurang lebih 82.000 penonton, stadion ini menjadi stadion terbesar di Indonesia, bahkan di Asia. Stadion JIS, nantinya akan dipakai untuk klub Liga 1, Persija Jakarta. Terakhir, di nomor pertama, ada stadion terbesar di Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Stadion Utama Gelora Bung Karno, adalah sebuah stadion serbaguna di Jakarta, yang merupakan bagian dari Kompleks Olahraga Gelanggang Olahraga Bung Karno. Stadion dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru, nama stadion ini diubah menjadi Stadion Utama Senayan melalui keputusan Presiden nomor 4 tahun 1984. Setelah bergulirnya gelombang reformasi pada 1998, nama stadion ini dikembalikan kepada namanya semula melalui surat keputusan Presiden nomor 7 tahun 2001. Stadion yang kerap menjadi tempat ajang dan gelaran internasional dilangsungkan. Terhitung, sudah beberapa gelaran dilakukan di sini, antaranya Pesta Olahraga Asia tahun 1962 dan 2018, Pesta Olahraga Difabel Asia tahun 2018, Pesta Olahraga Asia Tenggara tahun 1979, 1987, 1997, dan 2011, Tur Pramusim Asia Liverpool FC 2013, Tur Pramusim Asia Juventus FC 2014, Asian Dream Cup 2014, dan masih banyak lagi. Stadion ini juga dulunya dipakai untuk markas klub Liga 1, Persija Jakarta dan Timnas Indonesia. Kapasitas stadion ini juga sangat besar. Pada tahun 1962 sampai 2007, kapasitas stadion ini mencapai 110.000 penonton. Bahkan di tahun 1985 ketika Persib Bandung melakoni laga melawan PSMS Medan, stadion ini membludak hingga 150.000 penonton. Tapi di era sekarang, kapasitas stadion ini dipangkas menjadi kurang lebih 78.000 penonton. Dikarenakan bagian kursi tribun direnovasi menjadi single seat semuanya, dan untuk mengikuti standar FIFA pada waktu itu.